Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Erfran Darmawan dari Develop Academy. Kali ini kita akan melanjutkan materi belajar C++. Pada video ini, kita akan belajar mengenai struct di C++. Nah, sebelum kita mulai, kita buka terlebih dahulu software dev C++, lalu buat file baru menggunakan Ctrl plus N. Di file tersebut, kita coba tambahkan terlebih dahulu library IOStream dan fungsi utama berupa integer main agar program kita dapat berjalan dengan normal. Nah, sebelum saya mulai, saya coba jalankan terlebih dahulu untuk mengetahui hasil dari program yang akan kita buat. Nah, di sini muncul output berupa nama person A adalah Efran, golongan darah person A adalah O, lalu umur person A adalah 27. Kemudian ada yang nama person B adalah Levi, golongan darah person B adalah B, dan umur person B adalah 16. Nah, kalau kita lihat di sini, ada sebuah kode baru berupa struct yang ada di sini. Nah, ibaratnya, struct itu adalah sebuah grup atau kumpulan data. Karena kan sebelumnya kita sudah belajar mengenai variabel, dan variabel kan bisa diisikan bermacam-macam nama variabel, misalkan nama, alamat, jenis kelamin, dan lain-lain. Nah, kalau misalkan kita butuh sebuah data pengguna, semisalnya di data pengguna tersebut, kita memerlukan contohnya di sini 3 buah data yang penting, jadi jangan sampai kosong. Nah, kita bisa kelompokkan atau kita grup menggunakan struct seperti ini. Nah, cara penulisannya itu menggunakan kata kunci struct terlebih dahulu, baru namanya. Di sini contohnya itu bio untuk mengambil atau menampung data user. Nah, di struct ini ada beberapa variabel. Contohnya ada variabel name dengan tipe data string untuk menampung teks. Lalu ada blood type bertipe data string untuk menampung teks juga. Kemudian ada variabel umur bertipe data integer. Jadi kita bisa set sebanyak mungkin data atau variabel di sini dengan tipe data masing-masing seperti string ataupun integer dan sebagainya. Untuk contoh, kita cukupkan 3 buah data seperti ini saja. Nah, cara penggunaan struct ini kan kita setnya itu di luar dari fungsi utama ya. Karena kalau kita lihat struct di luar dari kurung kurawal si fungsi utama. Nah, cara pemakaiannya tinggal kita panggil nama struct-nya, lalu nama variabel. Kalau untuk struct biasanya itu kita panggil nama objek atau nama collection-nya. Nah, ini adalah tipenya. Jadi, person A adalah nama collection-nya bertipe bio. Nah, person A ini meskipun di sini bukan string, integer, ataupun dan lainnya, kita bisa menggunakan seperti ini asalkan sesuai dengan nama struct yang dibuat. Kalau di sininya biodata, maka di bagian sini pun harus biodata. Jadi disamakan dengan tipe struct-nya. Nah, untuk mengisi data-data yang di dalam sini, tidak bisa langsung. Jadi misal kita perlu panggil nama collection atau variabelnya, yaitu person A, kemudian pakai titik. Nah, titik itu sebagai penghubung untuk data-data di dalamnya.
Contohnya di sini tinggal kita panggil name, kemudian variabel blood type, lalu umur. Lalu isikan seperti variabel biasa. Nah, jika sudah, kita juga bisa membuat sebuah collection baru lagi bertipe bio. Nama collectionnya itu person B. Untuk pengisiannya pun sama. Kita panggil nama collectionnya, lalu panggil titik untuk mengakses data di dalamnya. Contohnya di sini ada name, blood type, dan juga umur. Di setnya seperti ini. Sehingga ketika kita coba tampilkan untuk yang person A, kalau kita lihat di sini ada person A.name, person A.blood type, person A.umur. Maka namanya atau tampilannya adalah Erfran O dan 27, sesuai dengan yang ada di sini. Sedangkan untuk yang person B, kalau kita lihat, kita panggil person B titik name, person B titik blood type, person B titik umur. Hasilnya Levi B16, sesuai dengan yang ada di sini. Nah, meskipun variabelnya itu sama ya, name di sini, name juga, tapi hasilnya bisa beda. Kalau yang person A itu Erfran, sedangkan yang person B itu Levi. Padahal di sini variabelnya sama kan, ada name, ada name. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena beda koleksi atau beda grup. Untuk yang di sini masuk ke dalam grup atau collection person A. Sedangkan untuk yang di sini masuk ke dalam collection atau grup person B. Jadi meskipun variabelnya sama, name, blood type, dan juga di sini name dan blood type, tapi hasilnya bisa berbeda. Karena ini adalah mekanisme struct di C++. Jadi lebih clean ataupun lebih ringkas untuk proses codingnya. Karena kita tidak perlu membuat banyak variabel baru untuk menampung data user A, data user B, dan data user C. Cukup gunakan mekanisme seperti ini. Karena kalau misalkan tidak pakai struct, bisa ada beberapa variabel. Misalkan name user A, name user B, name user C. Itu kan terlalu banyak ya untuk penamaan variabelnya. Sedangkan kalau pakai mekanisme struct, bisa diperingkas dan dipermudah dengan contohnya seperti ini. Jadi, itulah kenapa ada mekanisme struct di C++. Kalau kamu masih bingung atau ada kendala di bagian ini, kamu bisa sampaikan di kolom komentar YouTube ataupun di channel Discord. Kalau kamu belum ada pertanyaan, kamu bisa explore dengan mengerjakan tugas, yaitu tolong ganti struktur yang ada di sini menjadi mata pelajaran. Nah, nanti sampaikan hasilnya di kolom komentar YouTube ataupun di channel Discord ya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.